Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ibadah persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian dan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita memulainya dengan menyanyi dari Gita Bakti 298. Waktu doa yang kudus, lelah hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya dini bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mendengarkan keluhannya. Bawalah kepadanya jiwa yang berkesak, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa Surgawi. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih buat pagi baru yang Kau anugerahkan. Di hari ini Tuhan, kami datang di dalam persekutuan doa pagi kami. Kami merindukan kehadiran-Mu atas kami. Walaupun kami dipisahkan oleh tempat, tapi Engkau Allah di dalam Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Kami mohon biarlah Engkau terima segala pujian dan doa kami di hadirat-Mu. Dan juga ya Tuhan, biarlah dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan kembali berkat kebenaran firman-Mu. Ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhir, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menaikkan Mazmur pujian kita dari Mazmur 145, Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita akan membacanya secara silih ganti sebagaimana kita membaca Mazmur. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Kita akan sambut kembali dengan menyanyi dari Gita Bakti 298 sebagai juga pengawalan untuk pelayanan firman. Coba
pada Juru Selamat percaya teguh, Dia pasti memberi kelepasan penuh. Libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kurus. Libur hati terluka, oh betapa indahnya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya terlebih dahulu kita kembali masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam persekutuan kami ini, kami hendak membaca dan merenungkan kembali sabda-Mu. Biarlah Engkau boleh menenangkan hati kami, pikiran kami, untuk berfokus hanya pada kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah Roh Kudus membantu kami untuk bisa memahami dan mengerti dan menjadikan kebenaran firman Tuhan ini menuntun pedoman dalam langkah-langkah hidup kami. Khususnya hamba-Mu ini Tuhan urapi supaya hamba-Mu menyampaikan apa maksud dan keinginan-Mu bagi kami, agar firman Tuhan sungguh-sungguh bukan hanya kami dengar juga tetapi kami lakukan. Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 147. Mazmur pasal 147, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 dan kita membaca secara silih ganti sebagaimana kita membaca Mazmur. Haleluya. Sungguh bersyukur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Dan menyebut nama semuanya. semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksaanaannya terjaga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tetapi merendahkan orang orang-orang di bumi. yang sampai sini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermasuklah dengar tetapi Ia yang menutupi langit dengan awan-awan. yang Menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung bukan rumput. Ia yang memberi makanan kepada hewan. kepada anak-anak burung gagak yang memanggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih Setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang mau melakukannya di dalam kehidupan nyatanya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari ini adalah salah satu mazmur yang ditulis untuk mengajak orang Israel memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang telah Dia perbuat khususnya bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah lupa generasi lepas generasi, masa lepas masa, perbuatan yang paling besar yang Tuhan telah lakukan bagi orang Israel adalah ketika orang Israel dibawa pulang ke negeri yang dijanjikan dari dua peristiwa, yaitu perbudakan di Mesir dan yang kedua dari pembuangan di Babilonia. Jadi ketika orang Israel dari masa ke masa mengingat kembali dua peristiwa besar itu, mereka diyakinkan kembali bahwa apapun yang mereka alami sampai saat ini, khususnya ketika mereka dalam ketertekanan dari pihak lain, Tuhan ternyata adalah Allah yang penuh kasih dan tidak pernah memalingkan wajahnya. Memalingkan wajahnya. Ini tema kita. Dari orang Israel. Tuhan tetaplah Allah yang dapat diandalkan dalam setiap pergumulan dan masalah kehidupan, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Ya, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Jadi mengingat dua peristiwa besar itu membuat mereka tetap yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini juga keyakinan kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini. Ketika seakan dunia ini tidak lagi berpihak kepada kita, kalau kita tetap bertahan hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan itu akan tetap berada di pihak kita. Dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Tidak akan pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu, tetaplah andalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab sesungguhnya yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan sekali lagi hanyalah tadi, wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu maksudnya apa? Wajah Tuhan itu maksudnya adalah perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan kepada kita. Wajah adalah tempat khususnya mata untuk melihat. Ketika Tuhan tidak memalingkan wajahnya, berarti perhatian Tuhan itu tertuju kepada kita. Perhatian Tuhan inilah yang kita andalkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan kekuatan kita, bukan harta kita, bukan kepintaran kita, dan lain sebagainya. Sebab Bapak Ibu, sedikit saja Tuhan itu memalingkan wajahnya atau perhatiannya daripada kita, maka kita tidak akan pernah bertahan di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Jadi saya ulangi lagi, sekali lagi, kekuatan kita untuk bertahan hanyalah terletak pada Allah. Hanyalah terletak ketika Allah tetap memberikan pandangannya kepada kita. Hanyalah terletak ketika Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Karena itu tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita yakini hanya Tuhan yang dapat kita andalkan? Kita akan belajar dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 bacaan kita hari ini. Ada dua Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, mengapa hanya Tuhan yang dapat kita andalkan? Karena Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik alam semesta.
Kalau kita membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu, di sana dikatakan, Tuhan sangat tahu jumlah bintang-bintang di langit. Bahkan ia juga yang memberi nama atas bintang-bintang itu. Hal ini ingin menegaskan bahwa kekuasaannya Tuhan itu lebih tinggi dari bintang-bintang di langit. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari kebesaran dan pengetahuan Tuhan. Dan kalau kita membaca di ayat yang selanjutnya, ayat 5, dikatakan besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lepas dari perhatian wajah Tuhan, dari genggaman tangan Tuhan. Ia mengetahui seluruhnya dengan sangat detail apa yang terjadi dengan dunia ini, termasuk kita umat manusia. Dan kalau kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-8 dan 9, di sana mengatakan bahwa Tuhanlah yang menghadirkan awan, menyediakan hujan, membuat gunung-gunung, bahkan memberi makan kepada hewan-hewan yang ada di dalam dunia ini. Itu bukti kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Sekali lagi karena Ia adalah pencipta dan pemilik alam semesta. Nah, kalau begitu pesannya Bapak Ibu, maka alangkah bodohnya orang-orang yang masih sampai saat ini mengandalkan kekuatan dan segala apa yang ada di dunia ini. Tadi sudah dikatakan bahwa semuanya itu kan berada di bawah kebesaran Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan yang ada di atas segalanya. Karena itu, daripada kita mengandalkan sesuatu yang berada di bawah Tuhan, bukankah lebih baik kita mengandalkan Tuhan semata yang berada di atas segalanya? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus, dalam konteksnya, pemazmur ini sebetulnya ingin melawan kebodohan beberapa orang Israel yang masih saja ikut-ikutan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Misalnya saja bangsa Babel yang mengandalkan bintang-bintang untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa depan. Kalau kita membaca Yesaya pasal 47 ayat 12, di sana dikatakan bagaimana Allah melalui mulut Nabi Yesaya menantang orang-orang yang mengandalkan langit, orang-orang yang mengandalkan bintang-bintang untuk menghadapi hari esok. Pikirnya mereka, sangkanya mereka, bahwa dengan mengandalkan semuanya itu mereka bisa memperoleh kebijaksanaan dan memahami apa yang terjadi di hari depan. Tapi sekali lagi, di ayat 5 ditegaskan, semuanya itu tidak akan pernah mungkin. Sebab hanya Allah lah sumber kebijaksanaan yang tak terhingga. Bukan bintang-bintang dengan segala gugusan atau dengan segala bentuknya itu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga ingin selalu mengingatkan kita, karena disadari atau tidak banyak orang Kristen yang masih percaya dengan ramalan-ramalan bintang, dengan ramalan-ramalan apapun untuk mengetahui hari depan, masa depan. Jangan percaya akan semuanya itu. Daripada kita mengandalkan semuanya itu, lebih baik andalkan Tuhan untuk hari depan kita. Andalkan Tuhan yang lebih tinggi dari segala apa yang ada di alam semesta, termasuk bintang-bintang. Jangan andalkan dunia ini, jangan andalkan kuasa di dalamnya, hanya andalkan Tuhan. Jadi itu yang pertama. Mengapa Tuhan dapat diandalkan? Ya, karena Dia adalah pemilik dari alam semesta. Tidak ada kekuasaan manapun yang lebih tinggi daripada Dia. Yang kedua, mengapa hanya Tuhan yang dapat diandalkan? Karena Tuhan itu adalah Allah penyelamat umat-Nya. Ini yang dipaparkan di ayat 2, ayat 3, ayat 6.
Allah lah yang telah memulihkan orang Israel, Allah lah yang telah membebaskan dan mengumpulkan kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian, Allah lah yang membangun Yerusalem, Ia juga yang telah memberikan pengharapan kembali bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang tertindas untuk mendapat hari depan yang lebih baik. Dan pernyataan ini juga sebetulnya ingin melawan kedegilan beberapa orang Israel yang masih juga mengandalkan kekuatan manusia dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Di ayat 10, Bapak Ibu Saudara, di sana dengan tegas Allah tidak menyenangi, Allah tidak suka kepada kegagahan kuda, dan Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Maksudnya kegagahan kuda dan kaki laki-laki itu adalah pengandalan kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah lah yang telah, ya sekali lagi telah melakukan penyelamatan dan pembebasan bagi orang Israel. Bukan karena kekuatan mereka. Karena Allah yang telah lebih dahulu melakukan keselamatan bagi orang Israel. Israel bebas itu bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Bukan karena kepintaran atau sesuatu yang mereka miliki. Tapi semata-mata karena Tuhan. Bukan juga karena kan kuda ini berhubungan dengan kekuatan perang ya. Bukan karena banyaknya jumlah tentara, bukan karena kekuatan dari prajurit-prajurit, melainkan semata-mata karena Tuhan. Mazmur 146 ini perikop sebelum bacaan kita. Kalau kita melihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana mengatakan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia, karena manusia itu tidak kekal hidupnya. Banyak orang menganggap bahwa kekuatannya adalah pada manusia, pada dirinya, pada orang lain, yang dianggap lebih kuat, lebih hebat. Tapi Mazmur 146 justru mengatakan, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada kekuatan manusia. Apabila nyawanya melayang, ia pun harus kembali ke dalam tanah. Kemampuan, kepintaran, kekuatan, kekuasaan yang dimiliki hanya sifatnya sementara. Digambarkan, itu kalau kita bicara soal manusia itu seperti bunga rumput yang belum tentu esok akan tetap ada. Esok bisa jadi layu, gugur, binasa. Karenanya, daripada mengandalkan kekuatan manusia, lebih baik andalkan saja kekuatan Tuhan. Jadi ini dua alasan. Saya ulangi, yang pertama, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Pemazmur katakan, yang pertama karena Allah lah pencipta dan pemilik alam semesta. Dan yang kedua, karena sesungguhnya Allah sudah melakukan perbuatan besar dengan menyelamatkan umat-Nya. Sudah disaksikan, sudah dinyatakan kepada orang Israel dan bagi kita lewat firman-Nya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang muncul kemudian begini. Apakah ketika kita mengandalkan Tuhan, maka itu berarti semuanya akan beres? Semuanya akan selesai dengan seketika. Dan kita tidak lagi mengalami pergumulan, masalah, persoalan hidup. Bapak Ibu, jawabannya tidak. Karena yang namanya pergumulan, persoalan, masalah hidup, selagi kita masih hidup di dunia ini, pasti akan selalu ada. Dikatakan sebetulnya hanya dua orang yang tidak mengalami pergumulan masalah hidup. Satu, orang yang sudah mati. Yang kedua, orang gila. Ya, orang gila tidak merasakan bahwa dia punya pergumulan, persoalan, dan masalah hidup.
Kalau kita hidup normal, hidup di dunia ini, pasti persoalan, masalah selalu ada mendampingi kita. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang tetap meyakini bahwa wajah Tuhan itu selalu ada bagi dirinya, pergumulan dan masalah hidup tidak akan membuatnya hancur. Sebaliknya, akan membuatnya justru makin kuat, makin kokoh. Karena pergumulan dan masalah itu dilihat secara positif sebagai bagian yang diizinkan Tuhan untuk memproses diri kita makin mantap dalam iman bergantung pada Dia. Makin tertancap kuat di dalam Tuhan Yesus bagaikan sebuah paku. Paku yang dihantam terus, dipukul terus, maka semakin dalam dia menghujam. Semakin sulit dia dicabut dari kedekatan dia dengan Tuhan Yesus, dari kedekatan dia dengan Allah. Pergumulan masalah kehidupan akan tetap ada. Tetapi jangan pernah kita menghadapinya seorang diri. Tetaplah andalkan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa wajahnya tetap tertuju kepada orang-orang yang sungguh takut akan Dia. Ayat yang terakhir bacaan kita ayat 11 merupakan penutup. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan sangat senang kalau kita takut akan Dia dan juga tetap berharap, bergantung, mengandalkan Tuhan di dalam kasih setianya bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 144B. Masuk dalam doa syafaat secara bergantian. Silakan untuk yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk menaikkan doa kami ini. Namun sebelum itu ya Tuhan, izinkan kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau juga masih memberikan kesehatan pada kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat berkat jasmani yang masih bisa kami nikmati hingga hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kami ini kepadamu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja di Indonesia ini.
Tuhan, khususnya GPIB. Apapun pelayanan ke depannya, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami agar pelayanan-pelayanan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Selain itu ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rencana sidang sinode ke-21 tahun 2021 ini. Tuhan Yesus tolong bantu kami agar sidang sinode ke-21 ini bisa sesuai dengan rencana-Mu saja. Berkati panitia pelaksana di dalam kegiatannya. Ya Tuhan, selain itu juga kami berdoa untuk perkobaran Injil seluruh gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati program ini ya Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan di setiap daerah yang menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni salah dan banyak dosa yang telah kami lakukan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Maha besar, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha agung, Maha tinggi, Maha mulia. Engkaulah Allah yang kami sambut dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan senantiasa kami naikkan kepadamu. Bersyukur, berterima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan mempersiapkan diri untuk mengikuti doa pagi. Kiranya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Aba ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi gereja kami Maranatha khususnya, diberkati seluruh pelayan-pelayannya, seluruh penatua, diaken, dan keluarganya. Demikian juga dengan Ibu Pendeta Olha dan keluarganya, Bapak Pendeta Ari dan seluruh keluarganya. Demikian juga dengan para koster, karyawan maupun satpam dan keluarganya. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa pada besok pagi, di mana kami akan beribadah pada hari Minggu, baik yang online maupun tatap muka. Kami percaya Tuhan, ibadah kami besok pagi dapat berjalan lancar dengan tidak kekurangan satu apapun. Demikian kami akan melihat semua bangku yang ada di gereja kami Maranatha, semua dipenuhi oleh jemaat-Mu yang rindu akan Engkau, jemaat-Mu yang ingin bertemu dengan Engkau. Ya Aba ya Bapa, biarlah ibadah pada besok semuanya, baik kantoria, organis, seluruh pelayan-pelayannya, gembala sidangnya akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi. Kasih kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga ibadah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada pelayanan kami, yaitu anak IMPA, yang besok jam 11 ada ibadah online bagi anak-anak layan kami. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh menjangkau anak-anak layan kami, dimanapun mereka berada. Berikan rasa tanggung jawab pada orang tua, memberikan kerinduan membawa anak-anaknya untuk beribadah bersama. Sehingga melalui ibadah online kami, anak-anak tetap setia kepadamu, anak-anak dibentuk menjadi anak-anak yang bertumbuh, berkembang, dan takut akan Engkau. Memberkati keluarga anak-anak layan kami, mama papanya, oma opanya, adik kakaknya, yang mungkin mereka juga mengikuti ibadah online. Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa menyertai seluruh anak layan IMPA.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada pelekat-pelekat yang pada saat ini, baik pelekat PT, pelekat GP, PKP, PKB, pelekat lansia yang pada saat ini mereka belum bisa tatap muka. Kami percaya Tuhan bahwa pada saatnya Tuhan sendiri yang akan mempertemukan kami semua seperti sedia kala. Kami mau beribadah bersama-sama. Kami rindu Tuhan beribadah bersama-sama. Kami rindu bertemu dengan saudara kami satu dengan yang lain. Dan kami yakin dan percaya bahwa pada saatnya Tuhan sendiri yang menghimpun kami, menyatukan kami, pelekat-pelekat untuk tetap setia dan beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dalam seluruh kegiatan kami pada saat ini. Ibadah PA, pendalaman Alkitab pada hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom, melalui YouTube. Tuhan, biarlah ibadah kami tetap berjalan lancar. Satu hal kerinduan kami, Tuhan, bagi mereka-mereka yang belum mengenal Engkau lebih dalam dan dalam lagi. Kami percaya, Tuhan Yesus, gerakkan hati mereka untuk mereka mengerti kebenaran firman-Mu melalui pendalaman Alkitab, melalui Zoom yang dilaksanakan, melalui hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, yang mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong gerakkan hati jemaat-Mu Maranatha bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu sebagai pegangan kami untuk berjalan ke depannya. Karena kami tahu, Tuhan, tanpa pengertian yang mendalam, kami tidak mampu dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, Tuhan, pendalaman Alkitab kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bahwa pada setiap hari Rabu kami ada persekutuan ibadah keluarga yang setiap hari Rabu kami jalankan. Kami percaya Tuhan juga mengurapi para pendetanya yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, baik penatua diaken yang memberitakan kebenaran firman-Mu, dan kerinduan kami sebagai umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan sendiri yang menghimpunkan kami, jemaat-Mu Maranatha, untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami tahu, sampai saat ini kami belum bisa bertemu. Tapi biarlah melalui Zoom maupun melalui YouTube, Tuhan sendiri yang mempersatukan kami. Tuhan sendiri yang akan mengubah seluruh kehidupan kami. Melalui ibadah, melalui PA, kami percaya Tuhan, kami akan dibentuk menjadi orang-orang yang sempurna, setia seperti Tuhan Yesus adanya. Ya Tuhan, pada pagi ini juga kami mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kalau ibadah pagi hari ini dapat berjalan lancar. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Ari yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarlah firman-firman baik Ibu Olga, firman-firman yang kami dengar selama ini, biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menata langkah-langkah kami depan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Aturlah setiap langkah-langkah kami, hati kami, pikiran kami maupun perbuatan kami, sehingga hidup ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan kepadamu. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Pak Ari mungkin diambil alih aja, Pak. Mari kita lanjutkan doa kita. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengucap syukur karena kami boleh juga berdoa bagi seluruh warga jemaat yang sampai saat ini Tuhan bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, atau mungkin dalam pergumulan duka cita. Kami mohon padamu ya Tuhan, biarlah Engkau tetap ambil bagian, berkuasa penuh atas mereka, sehingga mereka tidak jatuh atau tidak hancur dalam segala pergumulan. Justru dalam pergumulan itu mereka bertambah-tambah kuat, bergantung hanya kepada Allah yang dapat diandalkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Seluruh warga jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami juga mendoakan mereka supaya kasih sayang jamahan Tuhan tetap dirasakan bagi mereka semua. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Endang Hartadi, Ibu Kartini Siasale, Bapak Joni Daniel Tulandi, anak Victoria Donita Krismanto, Bapak Martin Kaunang, Saudara Glenn Lontoh, dan juga sepupu dari Ibu Siska, Bapak Franky Pikauli. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Izinkanlah mereka tetap merasakan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya dalam seizin Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan juga mampu untuk menyembuhkan mereka dengan kuasa dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi yang dalam pemulihan, Bapak Matius Tamonsang, Bapak Andreas Polnaya, Bapak Marsaid Sarlim. Tuhan memberkati tiga Bapak terkasih kami ini, supaya proses pemulihan dapat cepat berjalan, semua makan, minum, obat yang masuk dalam tubuh mereka juga diberkati Tuhan, dan mereka boleh disegarkan kembali untuk bisa menjalani segala aktivitas kehidupan dan pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan Bapa kami untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami terus mendoakan untuk pergumulan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan kami bisa melalui pergumulan ini, khususnya ketika sekarang sedang dilaksanakan program vaksinasi. Biarlah ya Bapa, ya Tuhan kami dalam penyertaan-Mu, semua yang direncanakan dan sedang dikerjakan oleh bangsa dan negara kami secara khusus dalam program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa, juga untuk para pemimpin bangsa kami, agar mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, berhikmat bijaksana, beri kesungguhan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dari tingkat tertinggi sampai yang terendah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu di dunia ini, sungguh melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa secara khusus juga bagi pemerintahan kota Surabaya. Tuhan memberkati agar semua yang direncanakan dan dilakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu dan jadi kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pergumulan dunia ini, sesama kami yang menderita di mana-mana tempat, Tuhan boleh juga memberkati mereka. Pakailah gereja-Mu, pakailah orang percaya menjadi saluran berkat bagi mereka. Khususnya untuk rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air yang pada waktu-waktu ini mengalami bencana-bencana alam. Di daerah Malang secara khusus, kami mendoakan biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka yang saat ini sedang bergumul dengan bencana alam, meneguhkan, memberikan kesabaran agar tetap bertahan di dalam pergumulan ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan memakai kami juga sebagai gereja-Mu untuk berbagi kasih dengan mereka. Sehingga ya Tuhan, kehadiran kami sungguh menjadi saksi-saksi yang hidup, yang menyatakan berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, inilah syafaat kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Bapa. Sambut dengarkanlah seru doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan kembali dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi. Dan kita akan mengakhiri ibadah ritual kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait yang kedua. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup mendekat, harapanku penuh. Tuhan, bimbing terus hidup keras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, boleh tinggal menyertai saudara semua dimanapun berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta Ari. Terima kasih semua yang Berkati. Semua. Tuhan berkati. Semua yang hadir dan ibadah persekutuan pagi. Selamat pagi. Pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, apa kabar? Selamat ulang tahun. Apa kabar Om Riki? Baik, Pendeta Lampi. Pagi Pak Pendeta. Pagi. Hamba muda sekarang. Tuhan berkati. Tuhan. Pagi semua. Selamat pagi yang di YouTube. Terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih Pak Pendeta Ari, Pak Priyo, Pak Pendeta. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi semuanya. dulu ya. Semua. Mohon izin, Lep. Mohon izin live dulu. Mohon izin live. Om Tante, Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Pendeta Adrian. Pagi, Denny. Lagi. Signalnya kurang bagus. Salam sehat, Denny. Siap, Tante.
Nggak putus-putus ya Pak Franky ya? Enggak itu. Di sini enggak. Enggak ya? Oh berarti. Di sini aman. Di Akung enggak. Di Akung juga enggak. Di sini lancar. Aku berdata Kak. Pagi semua. Ya, Pagi. Pendeta. Selamat pagi. Dulu ya. Pagi. Oke, pagi semua ya, Bapak Ibu. Ya. Aktif dulu semua. Iya, Tuhan berkati ya. Ya. Tapi enggak ketok.